RSPAD Gatot Subroto dengan NIM 2215 2010. Jadi di sini kita akan melakukan early postnatal yoga. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas kelahiran bayi moms. Early postnatal yoga ini umumnya biasa dilakukan 1 minggu atau 2 minggu setelah mom ini postpartum. Nah, gerakan yoga ini juga sangat aman jika moms mau melakukannya. Jika mom sudah merasa nyaman dan sudah bisa melakukan gerakan ataupun stretching secara ringan, nah mom bisa melakukannya. Catatan juga jika mom harus mempost videonya jika bayi ini mau nenen ataupun bayinya mau minum, boleh silakan di post dulu, nanti jika sudah selesai bisa dilanjutkan kembali. Yang pertama, saya ini tidak mengajarkan gerakannya terlebih dahulu, tetapi saya akan mengajarkan teknik napasnya terlebih dahulu, yaitu teknik napas belly breathing, di mana dia itu menggunakan sebelah tangan di posisi dada dan sebelah tangannya lagi ada di posisi perut. Jika kita sedang cemas ataupun sedang stres, biasanya nafasnya ini hanya menggunakan di dada, jadi nafasnya itu pendek-pendek. Jadi kita sekarang akan memfokuskan nafas kita menggunakan perut juga. Gerakan ini bisa dilakukan kapan saja, bahkan sambil menyusui pun bisa, karena kita sebagai moms itu sangat sulit meluangkan waktu, apalagi untuk melakukan early postnatal ini. Jadi bisa dilakukan kapan saja. Jadi yang satu tangannya ada di dada dan yang satu lagi ada di perut. Untuk lebih nyamannya lagi, kita bisa sambil memejamkan mata seperti ini. Kita atur nafasnya. Lalu kita koneksikan nafasnya terlebih dahulu. Rasakan nafasnya ada di bagian perut, dada, ataupun masih tertahan di tenggorokan. Bagaimana irama nafasnya? Jika sudah terkoneksi dengan nafasnya, kita atur nafasnya secara pelan-pelan. Lalu kita mulai hitung 5 hitungan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buang secara 6 hitungan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi kita lakukan. Tarik nafas 5 hitungan. Pause sebentar, lalu kita buang nafas 6 hitungan. Kalau nyaman bisa dipanjangkan lagi exhale-nya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pause sebentar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lakukan 2 kali lagi ya. Tarik nafas. Lalu buang. Jika sudah nyaman, coba lakukan hitungan sampai 8. Tarik nafasnya 5, buangnya 8. Dan jika merasa kepanjangan ataupun sampai bikin mukanya kayak tegang gitu, kita bisa kembali ke hitungan 7 ataupun 6. Nah, jadi fungsinya itu sebagai apa? Jadi fungsinya ini untuk memanjangkan exhale kita. Jadi untuk mengaktifkan respon relaksasi tubuh kita. Nah, dari sini kita bergerak sedikit, lalu simpan tangannya di bahu dan gerakan ke belakang ataupun ke depan. Seperti ini. Kita putar-putar ke belakang, pelan-pelan aja. Nah, karena kita tuh kalau dipijat tuh enak banget kan, karena banyak ketegangan yang ada di bahu kita. Bayangin moms ini sedang membuat lingkaran besar.
Oke, selanjutnya simpan telapak tangannya di bagian bahu seperti ini, lalu bisa dipijit-pijit sendiri. Jika ada suaminya, boleh minta tolong sama suaminya ya moms. Seperti ini, enak banget kan? Pijit-pijit serileks mungkin. Lalu tarik nafas, angkat siku yang tinggi, squeeze bahunya, lalu turunkan. Lakukan lagi, angkat sikunya yang tinggi sambil tarik nafas, lalu buang. Nah, dari sini kita turunkan sebelah tangannya ke lantai, lalu tangan sini kita angkat sambil tarik nafas. Inhale, exhale. Lalu kita rasakan kepalanya bisa sambil geleng-geleng ke atas ataupun ke bawah sambil meregangkan otot leher. Lalu selanjutnya tarik nafas, kembalikan ke yang posisi awal. Lalu tangan yang pertama kita simpan di lantai dan yang tangan kedua kita naikkan dan sambil tarik nafas. Jangan lupa sambil atur pernapasannya. Dan bisa sambil gelengkan kepalanya untuk meregangkan otot leher. Jika sudah, sambil tarik nafas, kembalikan ke posisi semula sambil buang nafas. Dari sini tangannya jalan pelan-pelan. Kita sambil rotasi punggung, lalu putar perutnya juga, dari perut naik ke dada, setelah dada baru ke bahu, baru ke kepala. Lakukan senyaman mungkin. Tangan yang di depan bisa dinaikkan ke atas paha, dan tangan yang belakang bisa disimpan di belakang ataupun disimpan di pinggang seperti ini. Lalu tarik nafas, buang nafas sambil pelan-pelan release. Lalu kita isi yang kedua. Jadi kita melakukan sama yang seperti tadi. Kita gerak-gerak jalan tangannya pelan-pelan, rasakan rotasi punggungnya, perutnya juga rasakan, lalu dada, kepalanya juga, lehernya semua rileks. Seperti ini. Tarik nafas, buang nafas. Gerakan ini juga sangat bagus untuk pencernaan. Nah, jika ibu biasanya setelah melahirkan ini mengalami konstipasi, jadi gerakan twisting ini sangat bagus untuk melancarkan pencernaan. Lalu kita putar pelan-pelan sambil tarik nafas, buang nafas. Siap untuk ke gerakan berikutnya. Jadi sekarang kita akan melakukan gerakan tabletop ataupun meja. Seperti ini. Karena kita seharian menggendong bayi ataupun kita sering duduk, pasti punggung kita
terasa pegal banget, jadi kita akan melakukan peregangan terhadap punggung kita. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Jika kalian moms di rumah sering melakukan yoga ibu hamil, pasti sering banget menemukan gerakan ini. Karena gerakan ini sangat bagus, tetapi dilakukannya dengan penuh kesadaran. Menggerakkan sambil kita rasakan peregangan ruas tulang belakang kita. Relax sambil tarik nafas, buang nafas. Kita kembali ke posisi semula, posisi table. Lalu kita jalan ke depan, tangannya seperti ini. Panjangkan punggungnya. Lalu kita dorong tangannya. Nafasnya jangan lupa. Lalu kita kembali ke posisi. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan downward pose. Kita tekuk bagian telapak kakinya seperti ini. Pelan-pelan kita naikkan lututnya. Lalu kita fokuskan panjangkan punggungnya terlebih dahulu. Lalu lunggingkan sedikit pinggulnya. Arahkan tulang ekornya ke arah langit. Dorong tangannya yang kencang ke lantai. Tekuk lututnya terlebih dahulu. Lalu kita jalankan bagian tumitnya secara bergantian. Bagian depannya ini masih menempel. Rasakan strike-nya di bagian tungkai belakang, mungkin di bagian betis ataupun paha bisa merasakan juga. Jangan lupa tarik nafasnya. Nah, di sini bisa di hold sedikit sebelah kakinya, yang satunya diam untuk menahan. Bisa dilanjut lagi. Dan jika tangannya sudah capek, bisa kembali ke posisi seperti ini. Kita posisi child pose ataupun posisi anak. Lalu tangannya bisa dilipat di sini. Dan lututnya ini bisa dibuka ya. Pastikan tidak ada tekanan di bagian dada ya, karena kan kalau habis postpartum ini pasti payudara itu lagi sakit-sakitnya. Atau boleh juga diganjal ataupun disimpan bantal di sini.
akan melakukan gerakan yang memerlukan bantal. Nah, kalau bisa ini bantalnya bantal guling, jadi kita akan mengambil bantalnya terlebih dahulu. Jadi gerakan ini tuh untuk punggung kita atau lower back bend. Nah, jadi karena kita kan sering memangku dede bayinya seperti ini ataupun apapun itu yang membuat punggung kita ini menjadi terasa kurang nyaman, jadi kita akan melakukan gerakan tiduran tengkurap. Kira-kira sama ya, 5 nafas juga. Exhale very slowly. Kalau kita bangun, pelan-pelan tekan tangannya. Kita angkat pinggul kita, lalu simpan gulingnya. Kita akan lakukan bridge pose, di mana gulingnya ini di bagian pinggul ya, bukan di bagian punggung. Jika pakai balok yoga ini lebih bagus, tapi pakai guling pun sudah cukup. Jika masih kurang tinggi, bisa ditutup gulingnya. Ambil nafas, lalu buang nafas. Kita luruskan kakinya ini ya, satu-satu. Nah, ini untuk merelaksasikan bagian kaki depan dan juga bagian paha. Lalu kita lakukan kaki kita. Setelah itu kita keluarkan gulingnya dari bawah badan kita. Bangun ini menyamping, pelan-pelan. Lalu kita akan melakukan relaksasi. Untuk gerakan relaksasi ini kita akan melakukan gerakan lay up the wall, di mana kaki ini naik ke atas tembok. Jadi seperti ini bisa menggunakan alas seperti selimut ataupun bantal supaya tidak terasa nyeri. Nah, gerakan ini juga relaksasinya bisa dengan bayi kita, jadi bukan hanya kita aja, jadi terkoneksikan dengan bayi kita. Baik, aku tunjukkan seperti ini. Nah, kita bayinya bisa disimpan di atas perut kita seperti ini. Jadi kita menjadi seorang ibu itu harus pintar mencari celah untuk kita melakukan relaksasi. Jadi tidak ada lagi 10 menit sampai sana, 10 menit relaksasi. Jadi kita cukup 2-3 menit untuk relaksasi dengan bayi ini sudah lebih dari cukup. Ayo kita sadari lagi nafasnya. Sadari juga gerakan nafas kita. Nah, jika ada dedeknya, kita rasakan juga gerakan nafas dedek kita. Bisa sambil memejamkan mata juga, ataupun bisa sambil main-main sama dedeknya. Sudah, kita turunkan kakinya ini pelan-pelan. Tentunya jika ada bayi kita perhatikan dedeknya. Bangun pelan-pelan seperti ini. Ya, tadi kita sudah melakukan beberapa gerakan early postnatal yoga. Semoga dari gerakan ini moms bisa menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih rileks untuk menghadapi masa-masa postpartum ini. Terima kasih semuanya dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, comment, and like di YouTube